Suramadu itu kan jembatan, bukan jalan tol. Ya. Kalau jalan tol itu pasti otomatis berbayar karena kepanjangan tol itu adalah kepanjangan tol itu adalah tax on location, berbayar. Lancar aman. Jadi seperti itu. Lihat ya Bapak Ibu. Semarang Kembang. Kalau dilihat-lihat memang sangat luar biasa. Kita akan masuki jalan tol sekarang ini Bapak Ibu. Kita muterin jalan Rawu. Rajeng Rawu, jalan tol arah Bandara Ngurah Rai, tol laut di Pulau Dewata, Bali. Ya pesawat ya. Ya kan dekat bandara. Ini berarti bukan pulau siji, pulau siji. Jalan pintas. GBK kan? Ya tak? GWK ini. Itu GBK ya? Iya betul. Garuda Wisnu Kencana itu pesawat. Ya, Bapak Ibu, jalan tol Bali Mandara satu-satunya jalan tol yang ada di Indonesia yang letaknya di atas laut. Itu kan nonton. Satu-satunya jalan tol yang ada di Indonesia Sebelahnya. yang boleh dilalui oleh kendaraan roda dua. Ada itu. Di sebelah kanan ini Bapak Kan Ibu, udah tadi jalan sekarang kecil ini khusus untuk kendaraan roda dua. Jalan tol Bali Mandara. Jalan tol Bali Mandara ini dibuat di tahun 2010 yang lalu. Resmi dibuka untuk umum di tahun 2013. Panjang atau luas jalan tol ini adalah 13 km. Jalan tol Bali Mandara diambil dari namanya. Mandara itu artinya laut. Mandara itu artinya laut. Kalau Mandra, Karena letak dari jalan tol Bali Mandara ini adalah di atas laut Bali Selatan. Kenapa dibuatnya di Bali Selatan, Beli? Karena Bali Selatan itu adalah wilayah yang paling macet di antara wilayah yang lain. Bapak Ibu. Karena jalan tol Bali Mandara ini menggabungkan 3 kota yang ada di Bali Selatan yang bisa dibilang menjadi penggagas utama. Penggagas utama untuk yang namanya pariwisata. Ada wilayah Sanur, Kuta, dan Nusa Dua yang digabungkan oleh jalan tol Bali Mandara ini. Bapak Ibu. Dibuatnya jalan tol Bali Mandara ini memang pada dasarnya adalah untuk menanggulangi angka kemacetan di wilayah Bali Selatan. Karena wilayah Bali Selatan, Bapak Ibu, seperti diinformasikan tadi, itu bisa dibilang sangat-sangat ramai, Bapak Ibu. Jadi otomatis wilayah Bali Selatan ini untuk menanggulangi angka kemacetan, pastinya wilayah Bali Selatan itu dibuatkan jalan tol. Awalnya jalan tol Bali Mandara ini akan dibuat di tahun 2005 yang lalu, Bapak Ibu. Tapi gagal karena kan di tahun 2002 yang lalu jalan tol Bali Mandara. Di tahun 2002 yang lalu Pulau Bali ini sempat terkena yang namanya aksi terorisme. oh iya betul. Yaitu Bapak Ibu masih ingat? Kembali. Bom Bali yang pertama. Tepatnya tanggal 12 Oktober di tahun 2002 yang lalu, yang memakan 202 korban. Dibuat di tahun 2005, tapi gagal Bapak Ibu. Kemarin Jakarta. Setelah itu di tahun 2007 akan dibuat sebenarnya Pak Ibu. Tapi di tahun 2005 Pulau Bali terkena bom Bali yang kedua. Betul. Tepatnya itu di wilayah Jimbaran. Tapi tidak ada yang namanya korban jiwa karena skala ledakannya itu bisa dibilang kecil, Bapak Ibu. Hanya menggertak saja. Gagal dibuatnya Pak Ibu untuk jalan tol Bali Mandara. Akhirnya di tahun 2010 barulah bisa terrealisasi untuk pembuatan jalan tol Bali Mandara ini. Yang memang pada dasarnya jalan tol Bali Mandara ini bisa pernah mendapatkan predikat pembuatan jalan tol tercepat di Indonesia, Bapak Ibu. Karena membutuhkan waktu hanya 3 tahun saja, bahkan kurang, Bapak Ibu. Letaknya ini di atas laut, otomatis ini adalah bagian dari reklamasi yang ada di Pulau Bali. Mungkin Bapak Ibu tahu reklamasi itu apa? Lautan yang dijadikan Daratan. Kalau di Pulau Bali ini sudah ada 2 kali reklamasi. Yang pertama ada di
Sakira itu namanya. Dekat dengan jalan tol Bali Mandara. Yang kedua itu jalan tol Bali Mandara di sini. Nah, itu. Sebenarnya akan ada yang namanya jalan tol. Sebenarnya akan ada yang namanya Masih. reklamasi yang ketiga, Bapak Ibu. Cuman belum terrealisasi sampai sekarang. Di sebelah kanan kiri Bapak Ibu ini ada 400 hektar itu akan direklamasi. Cuman masyarakat yang tinggal di wilayah Bali Selatan tidak setuju akan hal tersebut, Iya iyalah. Anjir. Bapak Ibu. Karena dampak negatifnya itu lebih Parah. ngeri daripada dampak positifnya, Bapak Ibu. Dampak negatifnya itu yang pertama, masyarakat yang tinggal di wilayah Bali Selatan itu pasti akan kehilangan pekerjaan. Nelayan. Karena hampir sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah Bali Selatan ini pekerjaan adalah sebagai seorang nelayan. Di sebelah kanan Bapak Ibu itu ada patung tertinggi di Asia Tenggara. Itu patung KWK. Bapak ada yang tahu? KWK. Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana. Itu kita ada ya? Itu tingginya kurang lebih 270 meter dari permukaan laut, Bapak Ibu. Oh, dari permukaan laut. Dari permukaan laut. Tapi tidak ada agenda ke sana, Pak Ibu. Karena Bapak Ibu sengaja dia ada lagi agendakan ke sana biar tahun depan sampai tahun paling nggak tahu. Amin. Beres. Bapak Ibu kan hanya di Pulau Bali kan banyak sekali ada objek wisata, tuh ada objek wisata, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ke Bali lagi pasti akan ada objek yang lainnya yang akan Bapak Lautnya Ibu di sini kan dino ini laut apa toh? jadi seperti itu. Jadi tenang saja Pak Ibu. Next time pasti Bapak Ibu akan berkunjung menuju ke Garuda Wisnu Kencana. Jadi di Pulau Bali ini untuk pembuatan jalan tol Bali Mandara yang memang pada dasarnya sangat-sangat membantu mobilitas masyarakat yang tinggal di wilayah Bali. Jadi reklamasi yang ketiga tersebut tidak dijadikan, masih ditunda oleh masyarakat yang ada di wilayah Bali Selatan karena dampak negatifnya itu lebih mengerikan daripada dampak positifnya. Jadi seperti itu. Jadi otomatis masyarakat yang tinggal di wilayah Bali Selatan karena pekerjaannya itu sebagai seorang nelayan. Kalau misalkan diuruk ini 400 hektar, otomatis bisa akan merusak ekosistem laut. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan terjadi reklamasi yang ketiga tersebut, berjuta-juta kubik air itu akan dikirim menuju ke Bali Timur. Pasti otomatis di wilayah Bali Timur akan cepat terjadinya namanya abrasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan terjadi ini di sebelah kanan kiri Bapak Ibu ini ada 400 hektar diuruk menjadi reklamasi yang ketiga, sebenarnya Pulau Bali pasti akan lebih kaya lagi, Pak. Tapi masyarakatnya miskin. Jadi seperti itu. Pasti akan kaya lagi, Pak. Lebih kaya lagi. Karena apa? Karena 400 hektar tersebut itu rencananya akan dibangun hotel-hotel, villa-villa, restoran mewah. Kalau sudah terjadi namanya hal tersebut, pasti otomatis pasti akan mendatangkan Devisa. tenaga kerja. Jadi seperti itu. Itu baru dari hotel, villa dan sebagainya. Bapak Ibu tahu sirkuit Mandalika Ya. itu rencananya akan dibuat di Pulau Bali. Tapi karena reklamasi yang ketiga tidak berjalan, otomatis dipindahkan ke Sana. Lombok. Karena dari pihak MotoGP Lombok dan larang tuh Indonesia biasa. sudah ada kesepakatan Lombok akan larang. membuat namanya sirkuit